via Telegram tambahan 2 orang itu siapa. Kemudian untuk hari ini kita langsung 2 pertemuan, pertemuan 1 dan pertemuan 2. Dan kalau di RPS yang ngajar saya sendiri, betul ya? Tidak ada tim pengajarnya selain saya. Dengan Bu Reni, Bu, kalau tidak salah. Dengan Bu Reni. Jeffers. Oke, baik kalau dengan Bu Reni. Dua pertemuan secara daring gitu aja hari ini dan mungkin di minggu depan. Tapi untuk selanjutnya karena ini sifatnya aja adalah project based learning, artinya PEK ini untuk outputnya nanti kita buat sebuah project, kita buat sebuah proyek di akhir perkuliahan. Oke, di mana proyeknya ini akan kami lihat progresnya ya, saya dengan Bu Reni, dan satu proyek ini harapannya teman-teman bisa melakukan di wilayah Kediri. Jadi di wilayah kota atau Kabupaten Kediri. Ini kami sudah diskusi juga dengan pihak Prodi, karena ternyata teman-teman cukup ini ya, cukup lama ya, tidak, saya nggak tahu yang miss-nya di mana, tapi untuk yang reguler kita pertemuan ke-9 artinya sudah melalui proses UTS. Jadi karena yang reguler, sorry, yang RPL dan AC ini eh, dimulainya cukup lama, sehingga kami harap nanti ketika teman-teman reguler UAS, teman-teman RPL AC juga sudah melakukan UAS. Jadi proyeknya ini bisa kita lakukan di minggu kalau sekarang sudah pertemuan ke-9, 10, paling tidak di bulan Juni sudah kita lakukan project. Begitu, karena kalau kita ngikuti timeline dari RPL jelas akan mundur, sangat-sangat mundur ke belakang, dan saya tidak tahu ya, biasanya dosen itu akan diburu-buru untuk memberikan nilai di saat kita belum selesai mengajar, sehingga harapannya di bulan Juni sekitar nanti nggak tahu, nanti teman-teman mungkin bisa memutuskan di tanggal berapa untuk proyek ini dilaksanakan di kota atau Kabupaten Kediri. Jadi dari pihak Prodi pun juga sudah mengizinkan kalau ada yang dari luar kota, dan ini sudah kami lakukan di tahun kemarin ya. Di tahun kemarin RPLAJ-nya juga sudah datang ke Kediri, one day project. Jadi di satu hari itu kita lakukan project yang sudah dibantu oleh teman-teman RPLAJ yang kebetulan rumahnya atau domisilinya sekitar Kabupaten Kota Kediri. Sehingga untuk birokrasi dan sebagainya sudah dilaksanakan sebelum project itu berlangsung, sehingga di one day project itu di hari hanya teman-teman yang dari luar kota sudah bisa datang dan melaksanakan project di daerah tersebut tanpa ada gangguan sistematis, tanpa ada diburu-buru birokrasi yang belum selesai dan sebagainya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke pertemuan untuk materi soal proyek ini ya? Jadi mungkin bisa saya jelaskan proyeknya itu bentuknya apa, karena ini mata kuliahnya kita sebut sebagai perencanaan dan evaluasi kesehatan. Outputnya adalah kita buat sebuah program kesehatan. Jadi program kesehatan itu karena kami di AKK sedang concern dengan equity dan inequality. Jadi kita lebih kepada keadilan yang berbeda pengertian ya, equity sama inequality itu berbeda pengertian. Jadi keadilan untuk equity itu mungkin bisa teman-teman tahu sebelumnya. Inequity adalah ketika orang itu punya kesempatan yang sama tapi tidak mendapatkan hak yang sama di pelayanan kesehatan.
Jadi misalnya orang BPJS dengan orang umum seharusnya mendapatkan pelayanan yang sama, tapi hanya karena dianggap yang BPJS ini sifatnya dia bayarnya berdasarkan asuransi, maka ada perbedaan perlakuan terhadap kedua orang tersebut. Itu kita sebutnya sebagai inequity. Sedangkan kita membicarakan inequality berarti kita keadilannya itu based on gender. Misalnya, di mana ngomongin inequality adalah yang pertama, perempuan itu tidak mungkin mendapatkan pelayanan soal kanker prostat karena perempuan tidak punya yang namanya prostat. Begitu juga dengan laki-laki. Laki-laki tidak mungkin mendapatkan pelayanan soal kanker serviks gitu kan karena laki-laki tidak punya yang namanya rahim. Nah, itu jadi keadilannya kita berdasarkan equity dan equality sehingga berangkat dari itu saya dengan Bu Reni berpendapat bahwa kalau ngomongin based on gender, silakan teman-teman mencari program kesehatan atau permasalahan kesehatan yang bisa kita angkat untuk kita berikan solusi sebuah output program kesehatan mengatasi equality dan equity pada hal itu. Begitu. Jadi silakan dicari kasusnya. Permasalahan-permasalahan kesehatan ini mungkin bisa teman-teman tahu dari mana. Ada dua data yang bisa kita ambil ya, yaitu data primer dan data sekunder. Selama ini mungkin teman-teman tahu kalau kita ngomongin data primer, yaitu data-data yang kita cari sendiri secara langsung melalui survei yang kita lakukan. Sedangkan untuk data sekunder adalah data-data permasalahan kesehatan yang sudah tersedia di pelayanan kesehatan. Untuk teman-teman reguler kemarin based on data sekunder ya. Jadi dilihat dari data sekunder untuk kanker serviks di Kota Kediri sendiri. Ternyata untuk kanker serviks kita punya ada target pelaksanaan IVA. Ternyata dari target tersebut tidak mencapai target, seharusnya kan kalau pelaksanaan IVA itu 70% dari sasaran, okay? Tapi ternyata hanya sekian persen saja kalau di Kabupaten Kediri kemarin selama 3 tahun hanya berhasil mengcover 30% dari yang seharusnya 70% itu. Jadi masih cukup banyak gap yang terjadi antara realitanya dengan apa yang kita harapkan. Begitu. Jadi itu yang bisa kita angkat soal kanker serviks. Ada juga yang tahun kemarin di RPLAJ kita angkatnya berdasarkan kasus-kasus soal kekerasan dalam rumah tangga. Nah, jadi dalam kekerasan wanita dan anak waktu itu, dan itu dari kekerasan wanita dan anak di Kabupaten Kediri sendiri tidak ada data yang pasti berapa kejadian kekerasan wanita dan anak, tapi bisa dipastikan dari pihak Dinas Kabupaten Kediri mengatakan bahwa paling paling tidak ada 1-2 kasus yang terjadi di setiap kecamatan. Ketika kita tanya, kenapa kok tidak ada data pasti untuk data sekundernya? Karena tidak semua kejadian terlapor dan tidak semua kejadian itu terekam di dinas kesehatan maupun di dinas sosial. Sehingga dari kasus tersebut, berangkat dari kasus tersebut, maka kita memilih kecamatan yang sekiranya bisa kita gunakan sebagai target sasaran untuk kita berikan solusi atau program kesehatan yang kita berikan edukasi, kita berikan informasi. Karena tadi kendalanya adalah tidak terlapornya kasus, maka kita buat di situ solusinya adalah bagaimana kita membuat jejaring, jaringan di mana wanita itu ketika mengalami kekerasan akan punya jaringan pelaporan. Jadi sebaiknya dia lapor kemana, kemudian dari pelaporan itu akan ditindaklanjuti misalnya kemana. Kalau di Kota Kediri kita punya yang namanya Satgas, di mana Satgas pada DP3 itu dia melakukan pelaporan tersebut. Dan wanita itu atau si korbannya akan diberikan bantuan banyak. Tidak hanya bantuan untuk melaporkan kasus ke kepolisian, tapi juga kita berikan bantuan untuk psikolog. Nah, kalau di kabupaten belum ada, sehingga kemarin kita membuat sosialisasi program untuk jejaring pelaporan itu. Harapannya teman-teman mungkin bisa nanti silakan teman-teman lakukan yang pertama adalah analisis data permasalahan kesehatan terlebih dahulu, bisa by data sekunder atau by data primer
Artinya teman-teman bisa datang sendiri ke tempatnya untuk kita melakukan survei dan kita mengecek, mengamati, mengobservasi di daerah tersebut terdapat permasalahan kesehatan tentang apa. Ya, terutama soal equity dan equality. Gitu. Jadi programnya kalau bisa adalah program kesehatan yang benar-benar kita buatnya berdasarkan real data permasalahan kesehatan yang ada di sana. Ya, baik data primer maupun data sekunder. Jadi itu yang kita sebut sebagai one day project ya. Jadi apa sih yang nanti yang dilakukan? One day project itu adalah kita sudah selesai semua birokrasi, begitu datang ke sana kita sudah tahu apa yang mau akan kita lakukan. Kalau nanti bentuknya adalah misalnya kita melakukan penyuluhan, Bu. Oke, penyuluhan. Sasarannya siapa? Kalau misalnya sasarannya langsung kepada WUS nih, soal pelaporan KDRT gitu ya. Dipersilakan, asalkan untuk penghitungan sampelnya ini ya tidak asal ya untuk penghitungan sampel WUS-nya. Atau kita adakan penyuluhan bukan kepada WUS-nya, Bu, tapi kepada kadernya. Karena kader adalah perpanjangan tangan dari Dinas Kesehatan untuk kita mengambil data yang ada di lapangan. Jadi dari sana mungkin kadernya kita berikan penyuluhan, kita berikan edukasi sehingga para kader-kader itu menjadi kader yang berdaya, artinya ketika kita tinggal, kita tidak lagi melakukan penyuluhan di daerah tersebut, kader itulah yang akan melakukan secara mandiri pemberdayaan penyuluhan kepada WUS yang ada di sana. Sehingga dia yang memberikan informasi, dia yang memberikan misalnya untuk oke konsultasi nanti ke siapa, jadi dia punya jejaringnya, dia yang tahu jejaringnya, dan dia yang tahu bagaimana mengatasi permasalahan itu tanpa melibatkan campur tangan siapapun. Jadi dia secara mandiri, secara berdaya bisa memberikan solusi bentuk program kesehatan kepada WUS yang ada di daerahnya. Monggo. Jadi silahkan ditentukan sasarannya, ditentukan targetnya, tapi kita harus lihat dulu secara realnya permasalahan kesehatan apa yang ada di sana. Gitu nggih. Ada yang mau ditanyakan? Ini sih Bu izin. Ya, silakan Bu. Terima kasih Bu untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya Carolina Sabtu. Domisili saya di Flores NTT Bu. Ini mohon jika bisa diberikan solusi untuk keikutsertaan saya nantinya di One Day Project ini. Terima kasih. Kendalanya apa Bu Carolina? Tidak bisa ke Kediri kah atau bagaimana? Karena kalau melihat yang kita mempelajari di tahun kemarin yang dari Kalimantan, dua orang atau 3 orang, kemudian dari yang paling jauh itu Kalimantan, bisa untuk datang ke Kediri, kemudian bilangnya pulang untuk kembali ke kerja. Bagaimana Bu? Bisa Bu, hanya ini tadi disampaikan kalau One Day Project ini di bulan Juni Bu. Ada apa dengan di bulan Juni? Tidak bisakah atau harus kita mundurkan untuk timelinenya? Ya Bu, kalau untuk saya bisa Bu melakukan izin sekaligus atau cuti, hanya kalau memang mengajukan cuti harus 1 bulan sebelum kegiatan Bu. Oh baik, jadi terlalu cepat ya kalau kita di Ya. bulan Juni ya. Oke, Ya, Bu. baik. Begini, Ya. kalau misalnya hitung-hitungan secara kalender akademik ya, Bu Carolina, tadi saya sudah sampaikan karena ini mundurnya terlalu lama untuk yang RPLAJ. Jadi untuk reguler sudah di pertemuan 9. Jadi di minggu ini sudah pertemuan 10 malah. Dan kita tuh kan seharusnya pertemuan sampai pertemuan 16 ya. Artinya ketika di minggu ini pertemuan 10, 11, 12, 13, kemudian 14, 15, 16. Seharusnya di bulan Juni itu UAS dilaksanakan sekitar tanggal 22 Juni hingga ke 5 Juli. Kalaupun mau mundur bisa di bulan Juli tapi dilakukannya di minggu tanggal 6 sampai 12. Itu saya bisa kasih solusinya di sana, Bu. Oh iya. Mungkin saya diskusikan dengan teman-teman, Bu. Baik,
Ya, Kasih. jadi ini untuk proyeknya bukan proyek individu ya. Kita Ya. proyeknya by kelompok. Kalau kita punya 21 bisa kita bagi menjadi dua ya. 21 mahasiswa, jadi kita bagi dua 10 dan 11. Dan untuk daerahnya saya mempersilahkan teman-teman yang tinggalnya di Karisidenan Kediri untuk membantu teman-teman yang di luar dari Karisidenan Kediri, terutama soal birokrasi ya, silakan memilih tempat yang memang tidak bisa asal ya kita memilih tempat karena permasalahan kesehatan itu tidak bisa kita bilang kenapa dilakukan di daerah itu. Oh ya karena saya punya orang dalam, kan tidak begitu ya. Alasannya tetap harus ada alasan ilmiah. Artinya dengan alasan ilmiah, oh kenapa di daerah itu? Oh karena datanya, gap-nya antara yang menjadi target dengan apa yang menjadi realita itu cukup besar. Kalaupun gap-nya itu gap tidak harus nomor satu misalnya, oh karena ini gap-nya paling besar di kecamatan ini. Tidak harus yang seperti itu. Jadi bisa kita lihat secara ilmiah, oh dia gap-nya yang tertinggi di nomor 2 atau nomor 3. It's okay. Tapi tetap harus dengan alasan ilmiah. Jadi by data. Kenapa harus di daerah itu? Kita lihatnya by data. Gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, harus ada datanya. Begitu. Oke. Baik, sekitar itu ya Bu Carolina, solusi dari saya sekitar 6 sampai 12 Juli kita laksanakan. Oke, ada lagi yang mungkin memiliki kendala bisa kita diskusikan di awal begini. Tidak ada? Cukup jelas ya ininya untuk one day project ini. Baik, kalau cukup jelas atau nanti mungkin sambil jalan ada pertanyaan, silakan saya langsung disampaikan. Untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari mungkin Bapak Ibu teman-teman sekalian sudah pernah mempelajari tentang satu teori yang kita sebut sebagai teori nih, project cycle. Bentar, izin untuk share screen. Semoga sudah tampak di layar Bapak Ibu teman-teman sekalian, di mana untuk project cycle ini tadi saya sampaikan yang namanya siklus ya, cycle itu dia akan dari awal, kemudian jika dia sudah berada di siklus yang akhir, maka dia akan kembali lagi ke awal gitu ya. Diawali dengan kita melakukan analisis situasi. Ini seringkali mungkin Bapak Ibu yang bekerja di dinas ya atau yang sudah bekerja cukup lama tahu bahwa yang namanya project cycle selalu diawali dengan kita melakukan analisis situasi. Jadi kita tahu dulu, kita melakukan identifikasi masalah dulu, terutama masalah kesehatan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi tidak boleh nggih, kita itu membuat sebuah program kesehatan atau bahkan sampai ranah kebijakan kesehatan, tapi kita tidak tahu permasalahan kesehatan yang benar-benar terjadi di masyarakat. Saya pernah menemui di Probolinggo waktu saya masih sekolah S1. Jadi banyak jamban sehat yang mangkrak ya. Mungkin Bapak Ibu yang rumahnya tinggal sekitaran Probolinggo tahu di sana itu cukup modern masyarakatnya, namun banyak yang tidak mau melakukan BAB di toilet, di WC begitu. Mereka karena kerjanya di kebun, maka untuk BAB dilakukannya di kebun. Jadi kayak gali lubang tutup lubang gitu ya. Nah, yang terjadi ini tiba-tiba aja pemerintah di sana mendirikan jamban tanpa tahu dulu akar masalahnya kenapa ini orang tidak mau melakukan BAB di tempat yang seharusnya. Oke. Jadi ketika itu saya tahu loh jambannya ini memang benar didirikan di kebun ya, banyak sekali jamban-jamban yang ada di kebun. Tapi ketika saya lihat isi jambannya, ketika saya buka di jambannya itu jambannya tidak dimanfaatkan sebagai jamban. Artinya itu jamban WC dijadikan gudang oleh orang-orang yang bertani di kebun. Jadi banyak alat-alat yang digunakan untuk berkebun disimpan di sana. Nah,
saya tanya, berarti ini tidak digunakan ya sebagai jamban? Tidak, Bu, karena ya memang orang-orang sana tidak terbiasa untuk melakukan BAB di jamban. Ya, jadi sebenarnya permasalahannya bukan karena itu tadi tidak ada jamban, ya, tidak ada setiap rumah jamban, tapi karena orang sana tidak terbiasa BAB di jamban. Ya, permasalahannya bukan karena tidak adanya jamban, tapi kebiasaan. Ya, nah yang harus dirubah adalah kebiasaannya ini, bukan tiba-tiba dibuat sebuah program kesehatan tanpa kita tahu dulu akar masalahnya apa. Nah, dengan kita melakukan analisis situasi ini, harapannya tidak hanya secara garis besar kita tahu, oh tidak melakukan BAB di jamban, maka langsung dibuat jamban. Tidak. Tapi kita benar-benar tahu sampai ke akar masalahnya, kira-kira orang itu tidak mau BAB di jamban karena apa? Dan program kesehatan yang kita buat, harapannya adalah bisa mengatasi permasalahan sampai ke akarnya. Bukan hanya di kulitan luarnya saja. Ya, jadi analisis situasi yang kita lakukan adalah dengan cara seperti itu. Oke. Nah, melakukan identifikasi masalah, kita punya yang namanya teori problem solving cycle. Jadi ini adalah sebuah teori di mana kita membuat roadmap ya, peta pengembangan program kesehatan. Dan untuk melihat analisis situasi itu, identifikasi masalahnya tadi sudah sempat saya sebutkan, bisa kita gunakan data sekunder atau dari data primer, di mana kita lihat melakukan survei secara langsung. Nah, mungkin teman-teman juga sempat tahu soal teori HL Bloom ya, di mana HL Bloom ini kenapa status kesehatan masyarakat itu rendah, itu dipengaruhi oleh 4 hal, mulai dari behavior, kemudian environment, heredity. Heredity ini sudah kita ganti menjadi demografik ya. Ini HL Bloom sudah ada perbaikannya. Dan yang terakhir soal medical service. Artinya orang di daerah tersebut kenapa status kesehatannya turun, bisa kita lihat dari kebiasaannya. Ya, kayak yang tadi saya cerita di Probolinggo ya. Jadi ada soal kebiasaan yang mengarahkan orang tersebut menjadi orang yang tidak sehat, kurang aktivitas fisik, suka makan junk food dan sebagainya. Itu bisa dilihat dari sana. Jadi akar masalahnya pun bisa kita analisis, jangan-jangan karena behaviornya, bukan karena yang lain-lain ya. Yang kedua soal environment, ini juga mungkin teman-teman sudah tahu. Ya, banyaknya kasus ISPA, banyaknya kasus TB. Itu karena ternyata banyak buang sampahnya, pembuangan sampah tidak atau rumahnya soal heredity, ini demografik. Ya, bisa jadi karena terlalu padat penduduk atau banyak orang yang berpindah dari desa ke kota. Masalah demografik ini juga sempat terjadi di kota Kediri. Waktu itu ada sempat di 2023 tiba-tiba kita punya yang namanya re-emerging disease. Teman-teman mungkin sudah pernah tahu istilah ini ya, double disease, double burden disease. Di mana penyakit ganda di Indonesia itu sering terjadi karena kita seringkali tertinggi, angka penyakit tertinggi itu kejar-kejaran. Kadang penyakit menular, kadang penyakit tidak menular. Nah, sekarang tambahan satu, jadi kita tidak hanya double burden disease, tapi kita punya yang namanya triple burden disease. Ya, triple burden disease ini satunya kita ketambahan re-emerging disease. Penyakit yang sudah dinyatakan hilang dari muka bumi Indonesia itu sekarang muncul kembali. Salah satunya adalah polio. Ya, sudah di tahun 80-90-an polio itu dinyatakan tidak ada di Indonesia, tiba-tiba tahun 2023 muncul kembali. Kita lihat, wah, ada dua kasus, di Indonesia ada 2 kasus. Yang pertama di daerah Jawa Barat dan yang kedua di Kediri. Kita lihat ternyata yang di Kediri ini merupakan orang yang berpindah. Jadi ngomongin demografik ya. Jadi dia asalnya bukan orang Kediri, tapi dia pindahan. Ngapunten ya, yang dari Madura, ini pindahan dari Madura. Jadi kenapa dia kok tiba-tiba kena nih anaknya? Bukan karena anaknya tidak divaksin, tapi ternyata data vaksinnya dipalsukan.
Ya, ini cukup menarik ya kasusnya. Data vaksinnya itu, ngapunten, mohon maaf jika saya menyinggung salah satu kepercayaan tertentu, karena di Madura masih ada yang percaya bahwa vaksin itu haram. Sehingga anaknya tidak divaksinkan, tapi dia membayar kader untuk distatuskan di buku pinknya. Mungkin ibu-ibu tahu ya, kalau kita punya anak bayi sampai balita, kita punya yang namanya buku pink, di mana buku pink itu distatuskan sudah divaksin. Nah, jadi ini orang-orang bingung, loh ini vaksinnya lengkap, bahkan sampai polio pun lengkap, tapi kok masih kena, ada apa? Ya, polio itu kan virus ya, jadi ya tiba-tiba sudah lumpuh anaknya, ya begitulah ya ngomongin demografik. Jadi ini bukan orang Kediri ya, karena dia berpindah aja maka datanya secara demografik adalah orang Kediri yang punya kasus untuk polio. Nah ini yang kita sebut sebagai health statusnya dipengaruhi karena demografik. Ternyata dari demografik di belakangnya itu masih kita punya akar masalah soal budaya, ya culture, kepercayaan. Nah, masuk di yang terakhir medical service. Ini yang paling terakhir yang mempengaruhi hal status, yaitu soal ketersediaan medical service atau pelayanan kesehatan. Nah, ngomongin pelayanan kesehatan, itu kayaknya daerah-daerah sekarang ini sudah dilengkapi dengan pelayanan kesehatan ya. Cuman mungkin masalah fasilitas, masalah tenaga kesehatan, ya ini yang tidak bisa disamaratakan. Jadi banyak daerah-daerah yang pelayanan kesehatannya tidak dilengkapi dengan misalnya dokter spesialis atau tidak lengkap dari sisi sarana prasarananya. Ya, jadi ini health status teman-teman. Kalau kita membicarakan analisis situasi, jangan yang hanya disalahkan dari segi penyakitnya aja ya, tapi yang kita lihat adalah akarnya. Ya, ada apa? Kenapa bisa terjadi permasalahan kesehatan atau ada tingginya angka penyakit tersebut? Ya, silakan dianalisis, silakan dilihat ke belakangnya. Ini juga hampir sama, mungkin bisa teman-teman baca. Nanti untuk materinya saya kirim ke Mbak Anissa ya. Oke, bisa kita skip, bisa teman-teman lihat di sini. Oh ya, untuk UTS dan UAS tidak ada G. Jadi untuk mata kuliah PEK benar-benar kita project base ya, benar-benar yang kita nilai adalah dari pelaksanaan proyek itu. Jadi di sana 100% penilaiannya. Gitu nggih. Enggak 100% sih. Sebenarnya proyeknya itu 50%, 50% lagi kita harus buat yang namanya output jurnal. Ya, jurnal Pengmas karena ini kan sifatnya adalah pengabdian masyarakat. Itu saja 50% dari proyek dan 50% dari jurnalnya. Oke. Ini tidak banyak saya bicarakan. Kemudian kita lanjut aja. Atau cuman cukup satu hari ini aja kali ya, tidak perlu ada pertemuan yang lain. Silakan langsung ke Bu Reni. Kemarin saya juga sudah ngobrol dengan Bu Reni. Saya bilang, wah ini udah terlambat banget Bu. Iya, jadi kita eh, kalau bisa sih tidak usah banyak pertemuan, tapi langsung pemaparan proyeknya. Saya bilang baik, saya bilang begitu. Jadi tidak usah banyak-banyak ini, nggih. Nah, hari ini aja kita ketemuannya cukup. Nanti kita bisa langsung skip-skip yang menurut saya teman-teman sudah pernah tahu ya. Jadi ini, teman-teman, untuk kita melakukan mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Permasalahan kesehatan itu banyak ya. Jadi banyak mungkin dari segi penyakit-penyakit itu atau kalau kita lihat secara tadi teori HL Bloom dilihat berdasarkan macam-macam ininya ya akarnya dari sana mungkin bisa kita prioritaskan gitu teman-teman. Jadi kita bukanlah dewa, kita bukanlah Tuhan yang bisa menyelesaikan semua masalah kesehatan yang ada, tapi harus kita prioritaskan. Mana kira-kira permasalahan kesehatan yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Pertimbangannya cukup banyak, pertimbangan mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu bisa kita lihat berdasarkan urgensinya. Ya, mana yang urgent, mana yang harus kita dahulukan. Urgent itu macam-macam juga, masih kita bisa breakdown lagi. Yang dikatakan urgent atau harus segera diselesaikan bisa dilihat berdasarkan apakah penyakit ini punya angka kesakitan atau kematian yang cukup tinggi jika dibiarkan. Ya, ataukah ngomongin urgent ini kita punya target dari pemerintah.
Ya, jadi dari pemerintah, dari targetnya WHO, kemudian oleh pemerintah Indonesia itu dijadikan sebuah kebijakan. Nah, dari kebijakan itu apakah kita lihatnya harus kita selesaikan segera atau tidak? Atau dari pertimbangan yang lain. Salah satunya adalah soal uang, ya. Kalau kita selesaikan permasalahan kesehatan X begitu, yang butuh uang banyak dan kita sumber dayanya kurang, jelas tidak bisa kita prioritaskan kan. Atau dari segi sumber daya manusianya, ya. Dari tenaga kesehatannya atau sumber daya manusia untuk menyelesaikan ini kurang. Sehingga memang tidak bisa kita prioritaskan karena nggak ada orangnya, tidak ada orang yang ahli di sana. Ya, jadi kalau misalnya tiba-tiba naruh orang sembarangan, bukan orang yang ahli di bidang tersebut, saya rasa juga program kesehatan itu tidak akan jalan. Sehingga prioritas masalah itu bisa diprioritaskan dengan berbagai macam pertimbangan. Nah, prioritasnya, jadi artinya setelah kita pilih mana masalah kesehatan yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, maka itu dulu yang kita selesaikan. Tidak perlu kita lihat masalah kesehatan yang lain, ya. Jadi untuk prioritas masalah kesehatan, ini Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa memprioritaskan dengan dua metode secara garis besar ya. Jadi metode kuantitatif by angka berdasarkan angka-angka dan metode kualitatif yaitu berdasarkan FGD, focus group discussion. Jadi bisa ada yang namanya kumpul dengan orang-orang di RT-nya atau kumpul dengan orang-orang di kecamatan, kemudian di kelurahan. Ya, jadi dari sana kita ada brainstorming-nya, kita ada FGD-nya, di mana brainstorming FGD itu untuk kita prioritaskan Bapak Ibu sekalian yang ada di kelurahan dengan ada data permasalahan kesehatan begini. Nah, kami akan membuat sebuah program kesehatan di daerah ini, tapi sebelumnya kami mohon untuk kerjasamanya Bapak Ibu sekalian silakan lihat data ini. Dan karena Bapak Ibu sekalian yang ada secara langsung terlibat di masyarakat, jadi yang tahu di daerah tersebut seperti apa, sehingga mohon insight-nya, mohon reviewnya begitu kali ya, ulasannya kira-kira mana prioritas masalah yang bisa kita selesaikan dengan misalnya sumber daya yang ada itu seperti ini, begitu. Jadi atau mau sama-sama digabung antara kuantitatif dan kualitatif. Ini sering ya, teman-teman reguler sering melakukan penggabungan ini. Jadi saat brainstorming, saat berkumpul dengan orang-orang yang ada di kelurahan atau kecamatan tersebut, teman-teman reguler ini menawarkan metode USG. Jadi di USG itu ada 3 pertimbangan, G. Yang pertama adalah urgency, seriousness, dan growth. Di mana urgensinya seberapa mendesak permasalahan kesehatan itu, seriousness itu seberapa serius isu tersebut harus segera kita selesaikan, dan growth-nya seberapa mungkin isu tersebut akan berkembang jika kita biarkan. Nah, dari permasalahan kesehatan itu bisa kita berikan angka. Ya, ini. Jadi ada banyak permasalahan, ada 7 nih permasalahan kesehatan. Nah, teman-teman reguler bersama dengan orang-orang yang ada di kelurahan itu sama-sama memberikan angka. Nah, dari angka yang muncul di U, di S, dan di G-nya, kemudian kita kalikan. 5 kali 5, 25, 25 kali 4, ada 100. Dari sini, kemudian dilihat mana yang paling tinggi angkanya, nah itu yang kita selesaikan. Itu yang kita prioritaskan untuk kita buatkan program kesehatan. Ya, jadi SPAL yang tidak memenuhi syarat ya. Dari IPAL yang tidak memenuhi syarat ini kemudian setelah kita lakukan yang namanya prioritas masalah berdasarkan problem solving cycle, kita masuk ke siklus selanjutnya yaitu kita lihat dulu yang namanya uh, akar masalah dari permasalahan kesehatan yang sudah kita prioritaskan tadi.
Oke. Di penyebab masalah ini kita lihat berdasarkan mungkin Bapak Ibu sudah pernah pakai ini ya sebelumnya metodenya, yaitu fishbone. Kita lihat mana kita analisa, mungkin dilihat dari kategori kausisnya, yaitu berdasarkan main money machine method material. Kita lihat di sana mana yang kurang, mungkin dari segi mannya, orangnya tidak ada, tenaga kesehatannya tidak ada, ya, atau orangnya tidak terbiasa untuk melakukan PHBS misalnya. Nah, dari problem itu kemudian kita buatkan, lanjut ya. Jangan lupa setelah akar masalah ini bisa dengan metode fishbone, wise analysis, ya. Setelah itu kita buatkan yang namanya alternatif pemecahan masalah. Nah, kalau tadi prioritas masalahnya, sekarang alternatif pemecahan masalahnya. Oke, di mana setelah kita tahu akar masalahnya apa, dari situ kan kita sesuaikan, kita sesuaikan kira-kira solusi atau alternatif pemecahan masalah yang tepat, program kesehatan apa yang tepat untuk akar masalah tersebut, bisa kita prioritaskan. Kalau teman-teman mau melakukan penyuluhan secara langsung tanpa kita buat misalnya leaflet dan sebagainya, atau justru kita mau buat leafletnya aja tanpa penyuluhan, boleh. Ya, semua itu dikembalikan lagi ke pertimbangan, misalnya biaya, ya kan, atau di ini. Oke, nah ini kita buatnya apakah melalui metode ceramah, penyebaran leaflet dan sebagainya, ada prioritasnya sendiri. Disilakan. Atau nanti mungkin teman-teman prioritas prioritas alternatif pemecahan masalahnya bisa secara kualitatif. Oke, jadi langsung ke orang-orang yang ada di lapangan, Bapak Ibu, dengan kita tahu masalah kesehatan, misalnya ketemu nih hipertensi, misalnya, di mana hipertensi itu kan diawali dengan kita lihat akar masalahnya, oh karena orang-orangnya yang tidak menerapkan pola hidup bersih dan sehat, di mana suka makan makanan yang apalagi Kediri ya, suka sekali istilah, mungkin orang yang di luar Kediri nggak tahu istilah blendrang. Saya itu juga kaget ketika, oh saya pernah makan ini, tapi saya nggak tahu istilahnya. Blendrang itu adalah sayuran yang dimasak dengan kuah santan, tapi dimasak terus-menerus, dipanasin gitu. Semakin sering dipanasin, semakin enak katanya orang Kediri ya. Ya, ya kita tahu ya makanan yang mengandung santan dipanasin. Nah, itu lemaknya cukup jahat ya ketika sudah masuk ke tubuh, sehingga mungkin bisa nanti penyuluhannya ditawarkan. Nanti kita kalau misalnya hipertensi ya Bapak Ibu, untuk penyuluhannya mungkin soal makanan. Nah, bentuknya tidak hanya penyuluhan aja, tapi coba kita membuat solusi memasak yang tanpa santan tapi tetap enak misalnya. Monggo. Saya persilahkan ke Bapak Ibu sekalian. Sekiranya yang enak, yang gampang, yang bisa dilakukan, yang seperti apa, tapi harapannya dari solusi ini bisa diterapkan oleh masyarakat yang pertama ya. Kemudian yang kedua, cukup efektif. Artinya cukup efisien, artinya orang-orang di sana selain mudah melaksanakan juga mau ya, karena yang susah adalah merubah kebiasaan, membuat orang yang dari tidak mau menjadi mau ya. Itu nggih. Karena selanjutnya dari problem solving cycle ini, setelah kita buat alternatif pemecahan masalah, selanjutnya adalah rencana operasional, artinya kita membuat POA, plan of action. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian pasti sudah familiar sekali dengan istilah plan of action. Ya, artinya kita mau buat program, perencanaan programnya, rancangan programnya bagaimana, teknisnya bagaimana. Nah, selanjutnya teman-teman, selanjutnya adalah pertemuan berikutnya dengan saya
adalah tidak perlu lagi kita penyampaian materi, tapi saya mau tahu progresnya sudah sampai di mana ya untuk proyek ini. Mungkin progresnya sudah sampai kita sudah membuat prioritas masalah, Bu. Jadi sebelumnya kita sudah tahu masalah-masalah di sana adanya apa aja dan kita sudah memprioritaskan dengan metode kualitatif misalnya. Atau sudah kita prioritaskan dengan metode kuantitatif. Ya, monggo. Jadi dari dua kelompok nanti selanjutnya adalah laporan progres, laporan proyek nanti ke depannya sampai di mana. Silahkan dengan, kayaknya saya nanti biar sama Mbak Anissa saja sebagai PJMK. Nanti mungkin teman-teman silahkan koordinasi dengan Mbak Anissa kapan dua kelompok ini bisa dalam satu hari ketemu dengan saya via Zoom untuk menyampaikan progres kelompoknya. Atau bahkan kami sudah buat plan of action-nya, Bu. Wah, itu saya lebih suka lagi ya. Jadi sudah melewati tahapan-tahapan ini, terus tiba-tiba mungkin minggu depan sudah plan of action-nya. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi akhirnya Bu Reni nggak ngajar dong. Nah, Bu Reni nanti bagian yang plan of action. Okay? Jadi saya cukup sampai di alternatif pemecahan masalah di sini. Dan ketika sudah ada solusi, nanti kita buatnya bagaimana, dan bagaimana teknis plan of action-nya atau rencana operasionalnya itu nanti dengan Bu Reni. Jadi monggo silakan langsung menghubungi Bu Reni, diskusi kapan bisa diberikan materi untuk itu. Gitu nggih? Ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Saya cepat aja ya. Ngapunten juga kalau terasa saya kecepatan ya, karena memang pace-nya saya begini. Takutnya teman-teman terbiasa dengan yang cukup baik. Selamat sore, pelan-pelan gitu. Semoga enggak ya, karena saya begini. Maksud saya biar cepat gitu, biar Bapak Ibu ini biar kita bisa segera berproses, biar enggak lama-lama. Dan saya takutnya nanti kalau saya dituntut untuk memberikan nilai, saya sudah ada nilai. Gitu, dan harapannya dengan saya bisa menjanjikan kalau memang benar-benar terjadi, artinya sudah teman-teman buat proyeknya, saya bisa pastikan dengan jurnalnya nanti sudah diserahkan ke saya, tidak pernah ada PEK nilainya di bawah A, selalu A. Ya. Kan yang penting itu toh ya, yang penting itu, yang penting nilai ya toh, nilai dan ijazah, betul nggih? Baik, tidak ada? Tidak ada yang ditanyakan? Mau Bu izin bertanya, Nggih, monggo. kan sebelum kita masuk ke analisis situasi itu kan kita harus menentukan lokasi dulu ya. Nggih. Silakan. Nah itu, maksudnya Ini aja Bu, misalnya kita sudah tahu dulu permasalahan kesehatannya mana, jadi by data begitu ya. Kalau misalnya kita pilih di Kabupaten Kediri, jadi data satu Kabupaten Kediri kita lihat, kemudian dari situ kita lihat gap-nya mana yang besar, mana yang bisa sekiranya kita masuki daerah itu untuk kita lakukan penyuluhan atau sosialisasi soal program kesehatan dari kita. Kalau misalnya ditentukan dulu lokasinya, harapannya semoga tetap masih alasan pemilihan lokasi itu masih tetap alasan ilmiah. Tadi yang saya sampaikan tadi ya. Jadi mau dibalik lokasinya dulu ditentukan atau kita lihat by data secara global dulu baru menentukan lokasi. Monggo, tapi ya tadi kalau kita tentukan dulu lokasinya harapannya masih dengan alasan ilmiah. Gitu Bu Rofia. Iya, monggo. Untuk pemilihan lokasi, Bu, misal kami melihat datanya dari profil kesehatan yang biasanya punya dinas kesehatan gitu bisa ya, Bu? Bisa. Tadi kan datanya kan dua ya, data primer, data sekunder. Kalau kita semua by data sekunder, it's okay. Tapi kan sudah ada datanya, artinya dari data tersebut kita tentukan lokasinya. Ya, masih ilmiah kan, itu kan sesuai profil. Tapi datanya itu masih tahun lalu kan ya, Bu, untuk tahun sekarang. Nggak apa-apa, tidak apa-apa. Siap, terima kasih, Bu. Ya, karena kalau profil tahun ini jelas belum ada ya.
Tidak apa-apa. Jadi untuk kita ambilnya profil kesehatan tahun lalu, it's okay. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Enggak. Pembuatan proyeknya nanti berupa apa? Jurnal apa makalah? Ngapunten Bu Nur, di saya agak berbet-berbet gitu ya. Kayaknya memang sinyalnya IIK mungkin. Proyeknya bentuknya apa? Bagaimana maksudnya Bu? Ya, berupa makalah. Oh bukan, tadi proyek dan jurnal Pengmas. Ya, nanti saya kirimkan contoh jurnal Pengmas yang mungkin bisa teman-teman baca. Oh berarti nanti jurnalnya bentuknya begini. Begitu. Ngikuti itu aja, ngikuti aturan dari jurnal itu. Jadi nggak perlu bikin makalah. Saya nggak suka, cuma juga makalah juga nggak akan saya baca. Tapi kalau jurnal kan berguna. Gitu. Jadi proyeknya dan juga jurnalnya. Jurnalnya kapan Bu dikumpulkan? Itu mungkin masih banyak yang bertanya begitu ya. Jurnalnya dikumpulkan seminggu atau 2 minggu setelah dari proyek dilaksanakan. Ya, ada lagi? Izin Bu, Ya, silakan Bu. untuk sampai ke jurnal berarti tahap-tahap dari awal analisis sampai controlling, monitoring, dan evaluasi, Bu. Betul. Untuk Jadi mungkin untuk controlling evaluasinya, monitoringnya itu yang biasa dilakukan oleh teman-teman di reguler adalah setelah pelaksanaannya sehari 2 hari itu dilihat. Misalnya kemarin kita buat project di, saya lupa kelurahannya mana, daerah sini pokoknya. Jadi itu macam kita punya kayak daun kelor gitu ya Bu ya. Itu kan daun kelor itu sebenarnya bagus banget untuk kesehatan, tapi orang sini tuh jarang memanfaatkan daun kelor itu, sehingga kita kasih bibitnya, ya, apakah bibit itu beneran ditanam atau tidak. Cuman sekedar bertanya itu aja. Atau ada proyek yang kemarin, jadi sederhana soal DB, karena DB itu di Kediri selalu kita nantikan, kayaknya tiap tahun pasti ada kasusnya. Nah, kita punya yang namanya bubuk abate itu. Orang sini tuh jarang sekali punya mau menaburkan bubuk abate di baknya. Mereka sukanya ikan. Ya, kalau di Kediri itu sukanya ikan. Oke, kalau bubuk abate tidak mau, kita berikan solusi ikan. Kita belikan, kalau tidak salah itu ikannya bentuk ikan emas gitu. Warnanya kuning ya. Warnanya kuning, itu bisa kita letakkan di bak permanennya mereka. Nah, cuma diobservasi aja atau ditanyakan, tolong difotokan Pak Bu, beneran nggak ikannya dimasukkan di bak, begitu. Cukup begitu aja. Jadi berarti dari sekian orang yang kita undang untuk pelaksanaan program, ada berapa orang yang sudah melaksanakan. Ya, jadi seperti itu aja. Tidak terlalu susah kok untuk controlling. Iya. Begitu Bu Carolina. Iya, terima kasih Bu. Ya. Ada lagi? Untuk jurnalnya nanti juga per kelompok atau? Per kelompok. Ini tegasnya per kelompok. Oke, ada lagi? Bapak Ibu, teman-teman? Selanjutnya baru dengan saya lagi untuk progress report ya. Untuk progress report ke depannya itu dengan saya aja karena Bu Reni cukup sibuk ya. Beliaunya barusan saja diangkat menjadi dekan. Jadi untuk mata kuliah ini koordinasinya dengan saya. Sehingga nanti ketika One Day Project itu dilaksanakan, itu koordinasinya juga dengan saya, dan saya yang akan berkoordinasi dengan Bu Reni untuk ikut datang. Saya dengan Bu Reni pasti akan datang ketika teman-teman melaksanakan itu. Gitu ya. Dimanapun itu ya, tapi tetap di wilayah Kediri, jangan di rumahnya Bu Carolina ya. Jadi saya nggak ada budget ya ke Bu Carolina ya. Baik itu.
Oke. Kalau tidak ada ditanyakan, Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk pertemuan hari ini. Nggih. Sampai ketemu lagi di progress report. Monggo didiskusikan dengan Mbak Anissa kapan akan melaksanakan progress report. Harapannya apa yang kita sampaikan hari ini berguna untuk Bapak Ibu sekalian ya, terutama untuk di daerahnya program kesehatan yang cukup banyak tapi kenapa tidak efektif lah. Mungkin bisa Bapak Ibu lihat di mana salahnya berdasarkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Gitu ya. Selamat sore, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya izin untuk leave. Selamat sore, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Grace. Bu Grafi.